malam semua teman-teman Halodoc, kembali lagi di Instagram Live Halodoc pada malam hari ini. Dan hari ini kita akan membahas tentang COVID-19. Nah, sebelum kita nunggu dokter kita gabung pada malam hari ini, kita tunggu nih teman-teman untuk gabung supaya kita bisa membahas tentang Indonesia Darurat COVID-19 bersama Halodoc. Oke, kita masih nunggu dokter Adam untuk gabung sama kita pada malam hari ini. Oh, udah ada nih dokter Adam. Halo dok. Halo, Halo, selamat malam. selamat malam. Aku ulangin lagi nih pembukaannya ya. Siap. Oke, teman-teman Halodoc semuanya sama datang lagi di Instagram Live Halodoc. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang Indonesia Darurat COVID-19 bersama dokter Adam Prabata. Halo dok, apa kabar? Halo, kabar baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Oke, nah teman-teman yang belum tahu, aku mau perkenalkan dokter Adam dulu ya. Jadi dokter Adam ini adalah dokter medis yang sedang mengambil gelar PhD nih dalam ilmu kedokteran di Kobe University Jepang. Wah, gimana nih dok? COVID di sana penanganannya melonjak juga nggak nih? Di sini udah sempat melonjak bulan Mei, bulan April Mei kemarin. Jadi sempat pembatasan juga kayak PSBB karena gelombang keempat kalau nggak salah hitungannya itu udah paling tinggi dibanding sebelumnya. Cuma sih sekarang untungnya udah turun. Jadi udah lebih baik lah kondisinya dibanding sebelumnya. Udah kondusif ya di sana ya dok ya? Ya, lebih kondusif. Lebih kondusif. Oke, nah teman-teman hari ini kita akan membahas tentang Indonesia Darurat COVID. Nah, jadi buat teman-teman di rumah yang punya pertanyaan seputar COVID-19, boleh taruh pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan sama-sama bahas dan mungkin nanti pertanyaannya akan dijawab langsung sama dokter Adam ya dok. Siap. Oke, dok, ini kan sekarang kasus COVID udah mulai naik lagi nih kan, udah mulai melonjak lagi nih katanya gitu. Betul. Kan. Terus katanya lagi virusnya katanya lebih ganas nih dari sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, aku mau tanya dulu nih sebenarnya, kenapa sih kok pandemi di Indonesia nih dari yang kemarin sempat turun terus sekarang naik lagi gitu? Menurut dokter nih kenapa nih? Gimana nih? Oke, jadi memang di banyak negara ya, nggak cuma Indonesia aja, COVID itu datangnya bergelombang-gelombang. Jadi sempat naik, turun lagi. Jadi itu nggak cuma di Indonesia doang gitu. Nah, kenapa bisa terjadinya sampai bergelombang-bergelombang? Karena biasanya nih ketika lagi di puncak kasusnya, itu kan pemerintah negara manapun itu akan cenderung lebih ketat kan jadinya kan. Iya, betul. Terus kemudian nanti kasusnya mulai turun perlahan-lahan, ketika udah mulai turun longgar lagi. Jadi tuh siklusnya akan berulang aja selama masyarakatnya itu, maksudnya kan kita targetnya vaksinasi sebenarnya ya. Betul. Jadi selama targetnya vaksinasinya itu belum tercapai, maksudnya belum benar-benar mencakup kayak di Eropa atau US lah bisa sampai 40-50% minimal, itu cukup sulit tuh sebenarnya buat kita. Maksudnya tidak berharap ada gelombang-gelombang gitu. Bahkan kalau kita iseng nih lihat yang katanya kayak Selandia Baru atau Australia, itu mereka kadang ada gelombang-gelombang kecil gitu. Cuma karena langsung ketat, langsung turun lagi, langsung anjlok jadi nol. Tapi tetap mereka akan mengalami seperti itu juga. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya kalau yang namanya ya ibaratnya sekarang kita kan lagi ramai sebutnya COVID second wave gitu ya. Sebenarnya itu adalah hal yang wajar karena memang datangnya itu tadi karena bergelombang, kemudian kita ada pengetatan juga gitu kan dari sistemnya gitu kan. Betul ya, kayak ketat buka kan, jadi wajar akan ada gelombang-gelombang kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya buat teman-teman di rumah justru harusnya semakin waspada, bukannya parno yang jadi gimana-gimana, tapi justru lebih waspada lagi nih supaya istilahnya bisa nggak tertular gitu ya dok. Betul ya, harus lebih ekstra waspada, maksudnya prokesnya benar-benar diketatin. Kalau yang kuat pakai masker doublenya, kayak gitu sih. Jadi benar-benar lebih hati-hati, seperti itu sih. Oke, ini dok, bentar ada isu tuh tentang kayak COVID nih setelah terjadi 1 bulan setelah Lebaran, terus katanya akan tetap naik selama 8 minggu ke depan. Itu gimana tuh dok menghadapinya? Oke, jadi gini nih, sebenarnya kita nggak bisa prediksi ya sebenarnya. Maksudnya ini akan terjadi selama berapa lama gelombangnya, apakah nanti selama 8 minggu, ataukah karena setelah 8 minggu itu akan turun. Itu kalau menurut saya lebih baik kita nggak prediksi kayak gitu. Karena mungkin udah pada tahu ya, di tahun 2020 kemarin, semua prediksi yang bilang COVID berhenti di Juli lah, di September, salah semua kan, sampai sekarang masih ada gitu kan. Jadi benar. maksudnya lebih baik kita nggak terlalu prediksi itu, karena balik lagi, itu tergantung dari tadi gimana, pertama kayak pengetatan pemerintahnya seperti apa, kedua kepatuhan masyarakatnya juga. Jadi kalau menurut saya kan kadang orang suka bilang kayak
ini salahnya pemerintah, ini salahnya masyarakat gitu. Kalau saya ngelihatnya semua dari kita itu berperan terhadap itu gitu. Jadi dari sisi pemerintahnya bisa dibilang kayak ya lebih baik segera diketatkan, dari masyarakat protokol kesehatannya lebih dipatuhi gitu. Dan ada satu faktor lagi yang kita nggak bisa salahin sebenarnya. Tadi sempat ada yang bahas varian Delta ya. Jadi memang mungkin banget itu penyebabnya gara-gara varian Delta, mungkin banget karena kayak kita ambil contoh di UK misalnya, itu semakin kesini semakin lama waktunya itu varian Delta makin lama makin mendominasi dan bikin varian lain juga jadi sedikit. Jadi memang kalau ditanya mungkin apa enggak, mungkin banget. Tapi sayangnya datanya nggak ada. Tuh kan, penyakit Indonesia nih. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa karena datanya nggak ada. Tapi kalau ditanya mungkin apa enggak, mungkin banget. Tapi datanya nggak ada. Sayangnya sih itu. Jadi sebenarnya kalau di masa pandemi ini sebenarnya yang penting itu kita nggak memprediksi sampai kapan berakhirnya, tapi sebenarnya lebih kesadaran diri sendiri untuk berusaha mencegah gitu kan, supaya kita juga terhindar dari virus gitu ya dok. Betul banget. Ini kalau misalnya soal tadi kan dokter sempat bahas tuh ada virus Delta gitu kan, terus ada Alpha, Beta segala macam. Betul. Kan. Nah ini tuh varian-varian baru ini seberapa cepat sih penyebarannya nih dok? Soalnya kan katanya ada yang parah banget nih, katanya papasan aja bisa kena gitu kan, ketiup angin dikit aja katanya bisa kena. Nah itu gimana tuh dok? Ada isu-isu kayak gitu tuh? Oke, jadi ini saya gatel banget nih mau ngelurusin nih. Jadi gini, kita bicara penularannya dulu ya. Jadi kan sebenarnya ada kayak varian Alpha, Beta, Delta, itu kan sama-sama masuk udah ada di Indonesia sebenarnya 3 itu. Nah, jadi kalau kita ibaratin ada peringkat lah misalnya ya, biar gampang analoginya. Jadi si peringkat pertama sekarang yang paling tinggi itu Delta. Jadi Delta itu prediksinya dari 1 orang yang sakit, dia bisa menularkan ke 6 sampai 8 orang lain yang sehat. Ya. Kalau yang lama tuh, kalau yang lama banget, yang awal banget original lah aslinya, itu dari 1 nularnya ke 2 sampai 3. Ya, bayangin dari 1 ke 2 sampai 3, sekarang Delta 1 dari 6 ke 8. Jadi udah cukup sangat meningkat ya sebenarnya. Itu udah signifikan banget perbedaannya ya. Udah signifikan banget. Makanya kalau ditanya apakah varian Delta meningkatkan penularan, ya udah terbukti. Nah, tapi kalau yang isu di Australia yang saya lihat ada CCTV tuh, terus habis itu kayak ini cuma kontak 5 sampai 10 detik di jalan terus jadinya ketular. Nah, sebenarnya gini, itu kita nggak tahu pasti. Kenapa? Karena itu baru bukti dari CCTV. Kita nggak tahu apakah dia ada kontak dari orang lain di tempat lain gitu. Kita nggak pernah tahu pasti itu. Jadi kalau ditanya apakah mungkin dalam 5-10 detik itu akan ada penularan? Mungkin, tapi apakah pasti seperti itu? Kita nggak tahu pasti. Jadi sampai saat ini lembaga-lembaga resmi yang menganin COVID lah, itu belum ada perubahan. Kontak erat itu hitungannya tetap di 15 menit dalam 24 jam totalnya. Jadi kalau misalnya kayak, misalnya kita kayak 3 menit ketemu di kantor, 5 menit di dapur, 6 menit di pantry, dan yang lain-lain, kalau di total itu sampai 15 menit dalam 1 hari, itu sudah dihitung kontak erat. Sejauh ini sih belum berubah. Seperti itu sih. Jadi kadang kan orang tuh berpikirnya kayak, oh cuman papasan aja, padahal ketemunya mungkin baru kali itu aja gitu, mikirnya, wah ini gara-gara ini nih gitu ya. Betul, belum tentu itu. Jadi sebenarnya teman-teman juga di rumah sebenarnya harus lebih aware gitu ya dok, tentang selain cara prokesnya, kemudian juga isu tentang penyebarannya jangan sampai salah pemikiran gitu ya. Betul. Nah, ini saya mau nambahin dikit, boleh nggak kak? Nambahin dikit. Boleh dok, boleh. Ini nih soalnya, ini mumpung yang denger banyak nih. Jadi gini, kan kita selalu denger prokes ya. Nah, sebenarnya tuh ada satu, bukan kita nggak sebut prokes ya, mungkin ini salah satu cara mencegah penularan. Tapi kayak kalau saya lihat di Indonesia tuh nggak terlalu gede gaungnya gitu. Jadi gini, kan udah pada tahu ya kalau COVID itu cara penularannya ada 3. Peringkat pertama itu droplet yang gara-gara kontak, makanya kita harus jaga jarak pakai masker. Yang kedua itu kan orang-orang mikirnya kayak cuci tangan kan, dari sentuhan kan. Nah itu sebenarnya peringkat 3. Jadi ada peringkat kedua yaitu airborne. Airborne itu dia virusnya melayang-layang di udara, ya. Terutama di ruang tertutup yang sirkulasi udaranya buruk. Ambil contoh, coba lihat kantor kalian yang ada di sini, gimana sirkulasi udaranya? Apakah jendelanya dibuka saat ini? Atau tadi jendelanya dibuka nggak? Terus kemudian, apakah kalau jendelanya nggak dibuka, misalnya kantor saya lantai 20 dok, jendelanya nggak mungkin dibuka, gimana? Coba pertanyain, apakah sirkulasi udaranya itu sentral? Cuma muter-muter di area kalian aja. Kalau iya ya airborne. Itu pernah ada laporan kasus, saya lupa di mana, orangnya di ruang A,
yang kena di ruang B itu bisa terjadi karena ada penularan airborne tadi. Atau jaraknya kayak saya udah jaga jarak, saya udah pakai masker gitu, tapi tetap kena. Jadi kalau dari saya ini tolong banget kalau yang di sini ada penanggung jawab kantor atau apapun, tolong perhatiin sirkulasinya, jendela, pintu dibuka, kalau nggak bisa sirkulasi udaranya diperhatiin, kalau nggak bisa ganti atau pasang UV atau apapun yang bisa meminimalisir itu. Seperti itu sih Kak. Oke. Nah, soalnya kan biasanya kalau prokes kan orang mikirnya kayak pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan dan segala macam ya kan. Padahal mungkin sebenarnya itu tadi mungkin yang dokter sebutkan gitu ya. Kayak penularan ini justru kurang diperhatikan gitu. Betul. Dari droplet, kemudian dari airborne, sirkulasi udara gitu kan. Baru yang terakhir tadi sentuhan gitu kan. Makanya kita harus ada cuci tangan gitu. Betul. Nah, soal penularan nih Dok. Kalau misalnya setelah tertular gitu kan biasanya akan muncul gejala-gejala nih yang menunjukkan ya orang yang umum itu kan demam. Nah, kalau misalnya varian COVID yang lama yang dulu banget sama yang sekarang nih baru muncul gitu. Ini banyak yang nanya nih, ini gejalanya tuh sama atau beda gitu. Soalnya katanya ada yang mengeluh hilang pendengaran gitu kan. Kemudian ada apa namanya? Penciumannya kemudian rasanya juga hilang gitu kan. Nah, ini ada perbedaan yang signifikan gitu nggak sih, Dok? Oke. Ya, jadi gini, ini juga saya mau lurusin nih karena yang berkembang di masyarakat masalah gejala ini udah terlalu liar sebenarnya. Jadi gini, emang benar ada laporan kecil yang menyatakan kalau mungkin aja gejalanya berbeda. Ya contoh, kalau saya nggak salah ada satu lembaga, saya nggak tahu modelnya survei atau apa, tapi dia menggunakan online, dia menyatakan ketika varian Delta masuk, tren gejala itu berubah gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah itu sudah dibandingkan? Pertanyaan berikutnya adalah emang yakin semua yang terdata itu varian Delta? Satu. Yang kedua, dari awal sebenarnya keluhan-keluhan itu udah ada gitu. Ya jadi maksudnya kita sebenarnya nggak tahu pasti apakah memang itu disebabkan oleh varian Delta dan apakah varian Delta berbeda keluhannya. Nah kalau dari saya nih, ini kalau di sini di antara kalian ada yang bisa bahasa Inggris atau mengerti sedikit tentang medis, coba buka Public Health England. Itu mereka setiap seminggu sekali update tentang varian Delta. Nggak ada dibilang gejalanya berubah. Jadi nggak usah ngadi-ngadi. Kayak gitu sih maksudnya. Kita tunggu. Itu yang biasanya kita pakai atau banyak ilmuwan pakai untuk melihat varian-varian. Karena di Inggris itu paling tinggi untuk mengetahui varian apa. Kayak gitu sih. Jadi sejauh ini sih belum ada. Itu baru bukti-bukti kecil. Tapi belum sampai ke kesimpulan. Kalau ditanya apakah mungkin? Apakah pasti? Belum pasti. Gitu sih Kak. Oke, jadi sebenarnya ini perlu ditekankan juga untuk teman-teman di rumah gitu ya, karena kan sebenarnya virus ini kan baru gitu ya Dok ya. Jadi masih penelitian juga masih berjalan gitu, jadi sebaiknya nggak mengambil kesimpulan dari kayak, oh katanya begini, katanya begitu gitu ya. Jadi sebaiknya emang harus banyak-banyak membaca gitu ya, cari informasi yang benar gitu ya. Betul, betul. Nah, ini Dok, satu lagi, ada pertanyaan nih tentang, kalau misalnya situasi pandemi ini memburuk nih Dok ceritanya dari tahun yang lalu kemudian sekarang semakin memburuk gitu. Apa sih sebenarnya harus dilakukan untuk masyarakat? Apakah karena kan sekarang juga orang masih takut vaksin gitu ya. Salah satu yang harus dilakukan apa mulai vaksinasi secara menyeluruh atau gimana gitu? Oke, jadi kalau saya ngelihatnya gini, pasti kalian kan nih, saya 900 orang nih, misalnya separohnya cowok, kalian iri gak sih ngelihat Euro? Saya sih ngiri ya. Jadi saya ngelihat kayak wah di Hungaria stadion udah rame, orang nggak pakai masker dan lain-lain kan. Jadi caranya gimana? Itu bisa ya mau nggak mau dengan vaksinasi ya. Maksudnya benar-benar vaksinasinya diperluas. Terus kemudian kalau tiba gilirannya segera divaksin gitu. Maksudnya jangan menunda-nunda gitu. Dan kemudian prokesnya lebih diketatkan. Nah ini saya nggak terlalu ingat detailnya, tapi ada data. Ini datanya masih kecil ya. Jadi saya nggak bisa bilang ini kesimpulan. Tapi ada yang membandingkan antara negara yang vaksinasinya tinggi rate-nya dengan yang vaksinasinya rendah ya. Nah, dua negara tersebut atau beberapa negara tersebut sama-sama varian deltanya banyak. Ya. Di negara-negara yang vaksinasinya dikit itu nanjak gitu. Nah, di negara-negara yang vaksinasinya udah oke tapi ada varian deltanya emang nanjak tapi nggak segitu tingginya gitu. Dan cepat kembali ke asalnya. Jadi memang sejauh ini itu baru dugaannya karena tadi baru kecil penelitiannya itu dugaannya kalau kita sudah vaksinasi sudah cukup luas varian delta ini nggak akan terlalu berpengaruh sama jumlah kasus tapi ini baru kemungkinan kita nggak tahu pasti kebenarannya seperti apa kayak gitu sih. Setidaknya dengan vaksinasi itu bisa
memperingan gitu ya dok ya, bisa menurunkan kurvanya supaya nggak melonjak gitu ya. Betul, betul. Atau minimal, kalaupun gitu, minimal supaya nggak masuk rumah sakit deh. Karena kan resiko masuk rumah sakit, ICU, dan meninggal kan Oke, menurun karena vaksin kan. ya betul. Kayak gitu sih. Oke, nah dok ini ternyata banyak banget yang udah naruh pertanyaan di kolom komentar nih, jadi kayak harus Siap. mulai dijawab satu-satu ya. Boleh, Eh, silakan. ini dari Etrani Tohandar. Dok, saya lagi Mm-mm. hamil 4 bulan nih sekarang, kemudian terpapar COVID, harus bagaimana ya dok katanya? Hah? Oke, harus bagaimana? Pertama, Ya. kalau hamil kemudian kena COVID, itu nggak jauh beda maksudnya sebenarnya sama orang-orang yang kena COVID lain. Tapi yang perlu hati-hati, jadi kalian udah pada dengar kata-kata komorbid kan ya? Yes. Apa? Nah, jadi kalau dari CDC Amerika Serikat, mereka berkata hamil adalah komorbid. Ya, jadi Oke. kenapa kayak gitu? Karena kalau kita bandingkan, kita head to head, ibu hamil misalnya usia 30-40 dengan perempuan umur 30-40 yang tidak sedang hamil, resiko kalau mereka sama-sama kena COVID untuk kena sakit berat, masuk rumah sakit dan yang lain-lain, itu ibu hamil lebih tinggi. Jadi Oke. ketika ibu hamil kena COVID, kalian harus lebih waspada. Tapi masalah protokol atau prosedur yang perlu dilakukan dan yang lain-lain itu kurang lebih sama. Kalau misalnya kalian ragu, takut ada apa-apa, bisa coba mungkin entah itu telemedicine atau kalau misalnya nggak memadai, bisa telepon ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, bilang aja kondisi saya begini, saya khawatir gitu dengan kondisi saya. Nanti lihat apakah mungkin dari pemerintah atau dari fasilitas kesehatan bisa memfasilitasi. Tapi yang jelas dicoba dulu. Karena itu komorbid hitungannya. Seperti itu sih. Oke. Jadi sebenarnya untuk ibu hamil penanganannya kurang lebih sama karena termasuk komorbid itu tadi ya gitu kan. Jadi Iya, harus apa namanya istilahnya penanganannya nggak jauh berbeda gitu sama yang orang yang sedang tidak hamil juga gitu ya. betul. Kalau sama-sama di rumah sih, maksudnya kalau sama-sama, ini kan konteksnya sama-sama di rumah gitu, bukan sama-sama dirawat. Kalau sama-sama dirawat mah mungkin bisa beda ya, tapi kalau sama-sama di rumah, kurang lebih nggak jauh beda. Oke, dok ini ada pertanyaan dari Mm-mm. LX Dre. Dok, kalau misalnya Siti 38 itu apakah sudah Mm. dibilang sembuh dan nggak bisa menular lagi katanya? Oke, jadi untuk kesembuhan dan tidak bisa menular, jangan pakai siti-sitian. Ya, jadi Oke, coba kalian lihat nih, kalau iseng nih, coba aja search panduan Kemenkes untuk sembuh seperti apa sekarang, atau panduan WHO untuk kesembuhan seperti apa. Jadi sekarang untuk kesembuhan itu kita bisa menggunakan kriteria gejala dan waktu. Jadi oke, kalau misalnya kita nggak ada gejala nih, itu 10 hari semenjak kita swab yang hasilnya positif. Nah, itu 10 hari setelahnya, kalau memang nggak ada gejala sama sekali, itu sudah bisa dianggap sembuh atau selesai isolasi mandiri. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang ada gejala, itu 10 plus 3. Jadi biasanya kita pakai 13 hari. Nah, tapi harus wajib 3 hari terakhirnya, 3 kali 24 jam terakhir, nggak ada gejala sama sekali. Nah, ada tapinya nih, kalian jangan ngitung sendiri. Kalian mau ngitung sendiri silakan. Tapi ketika kalian mau selesai isolasi mandirinya, telepon dulu ininya, puskesmas terdekat. Ceritain saya udah gini-gini bla bla bla, saya gejalanya mulai kapan, swabnya kapan, kondisinya gimana. Kalau mereka bilang oke, kalian selesai isoman, nggak masalah. Terlepas itu hasil PCR-nya masih positif atau CT-nya 30-an misalnya. Kenapa? Karena di fase akhir COVID itu PCR positif tidak menandakan kalian masih menularkan apa enggak. Kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya dari swab terakhir positif, kemudian tunggu 10 hari kalau tidak ada gejala, kemudian kalau ada gejala ditambah 3 hari gitu ya dok? Kalau ada gejala, startnya dari pertama kali bergejala. Bukan dari swab Startnya dari positif. pertama kali Tapi. gejala, oke. Nah, Betul. pokoknya yang penting jangan ngitung sendiri karena harus tetap konsultasi dulu sama yang ahli gitu ya. Jadi, Betul, tahu betul. sebenarnya saya udah nggak positif atau enggak gitu ya. Mm-mm. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Kevin Naut. Dok, efektifnya masker itu diganti berapa kali sih dalam sehari katanya? Oke, kalau masker kain itu 4 jam ya. Jadi per 4 jam kalau pakai masker kain ganti. Kalau masker medis atau masker bedah itu idealnya sebenarnya 1 kali pakai. Jadi misalnya kalian pakai sampai harus dibuka, itu idealnya dibuang sebenarnya. Oke, Jadi kalau nggak boleh harus dipakai buka, lagi. idealnya kayak gitu ya. Cuma ya kalau misalnya ya saya nggak nyaranin sih ya, tapi kalau tanya idealnya kayak gitu. Jadi bener-bener kalau udah selesai waktunya ya dibuang. Jadi makanya biasanya orang yang bener-bener strict ketika dia keluar rumah, dia mampetin waktunya, dia nggak makan, dia nggak minum. Kayak gitu. Jadi pas sampai rumah ya langsung dibuka terus dibuang kalau yang masker medis. Kayak gitu sih.
Oke, jadi idealnya kalau masker kain itu 4 jam, kemudian kalau Mm. masker medis idealnya sampai dilepas dari muka itu sebenarnya harus langsung diganti gitu ya, Dok. Wah, ya idealnya sih kayak gitu ya. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari @highfive13. Dok, Mm. kenapa sih bisa terkena COVID padahal udah vaksin 2 kali? Wah, ini sering banget nih orang berpikir kalau udah divaksin gak bakalan kena COVID. Nah, ini dia udah divaksin Mm. 2 kali, Dok. Kok masih bisa kena katanya? Oke, gini. Jadi yang pertama, vaksin COVID di Indonesia ada 3 kan ya, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm. Ini di sini saya lurusin ya, saya nggak endorse vaksin atau apa, tapi saya kasih tahu Oh, ya. faktanya nih, ntar dituduh lagi. Jadi gini, untuk Sinovac sama Sinopharm, ya sampai saat ini belum ada datanya berapa persentase efektivitasnya untuk mencegah penularan. Maksudnya untuk mencegah Oke. kita ketularan tanpa gejala gitu. Yang ada itu resiko kita kena COVID bergejala, sakit berat, kayak gitu-gitu itu ada. Yang terinfeksi itu nggak ada. Kalau AstraZeneca itu udah ada. Nah, Hmm, tapi balik lagi, gini misalnya saya ambil contoh, efektivitas vaksin itu kan nggak 100% ya. betul. Nah, jadinya misalnya nih, kalau ada yang bilang gini, saya udah, apa kayak, teman saya udah pernah kena COVID, udah divaksin, tapi dia, apa, bergejala gitu misalnya. Kenapa ya? Gini contohnya, misalnya efektivitasnya 65%, misalnya, atau susah, 60 deh, misalnya efektivitasnya 60. Itu ibaratnya ada 2 kelompok A sama B, A belum divaksin, B sudah divaksin. Kalau A Oke. 100 orang yang belum divaksin itu 100-100-nya kena COVID bergejala, di B itu yang 100 orang yang sudah divaksin yang kena cuma 40. Karena kan tadi 60% terlindungi. Ya kan Yes. masih ada 40 tadi, jadi masih ada sisa yang memang tidak terlindungi atau kurang terlindungi. Tapi ketika dia kena juga, resiko dia sakit berat atau meninggal itu akan jadi sangat berkurang. Seperti itu sih. Jadi memang pasti ada yang kena karena proteksinya tidak 100%. Gitu sih, Kak. Jadi sebenarnya setelah divaksinasi, even sudah 2 kali, kemudian kemudian pas dites, oh saya positif COVID, sebenarnya itu adalah hal yang wajar karena kan sebenarnya vaksinasi itu bukan menyembuhkan ya dok ya, tapi untuk meringankan gejala gitu kan. Betul, kalau yang Sinovac Sinopharm terbuktinya baru buat meringankan gejala. Jadi kita nggak tahu pasti sih efektivitas buat mencegah terinfeksinya berapa. Jadi tetap waspada lah, tetap hati-hati protokol kesehatan seperti itu sih. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Sofia Tomat. Dok, apa benar nih kalau COVID sekarang itu lebih cepat menyerang anak-anak dan balita katanya? Oke, jadi gini, COVID sekarang lebih cepat menyerang anak-anak atau balita. Jadi memang data di banyak negara, itu ini ngomongin varian Delta nih, saya tahu pertanyaannya. Jadi memang di banyak negara, ya di banyak negara itu datanya si varian Delta ini ketika varian Delta masuk ke satu negara, angka kasus anak dan remaja atau yang usia muda itu cenderung naik dibanding sebelumnya. Ya. Oke, Nah, itu penyebabnya macam-macam nih. Yang pertama, itu kemungkinan besar, bukan kemungkinan besar, kemungkinan itu memang karena varian Delta lebih mudah menyerang di usia anak atau usia muda. Satu. Yang kedua, karena yang tua-tua udah pada divaksin. Jadi peluang mereka terinfeksi jadi lebih turun gitu. Jadi betul. kita nggak tahu pasti jawabannya yang mana. Karena penelitiannya belum banyak. Varian Delta aja baru sebulan 2 bulan ini kan. Jadi Yes. antara dua itu. Antara memang benar dia lebih mudah menular ke usia muda atau lebih mudah membuat sakit di usia muda. Atau yang kedua, yang tua-tua udah divaksin. Itu alasannya. Kayak gitu Betul. sih. Jadi ada 2 kemungkinan gitu, kita belum bisa ambil kesimpulan yang mana, tapi kemungkinannya adalah karena satu, kemarin yang udah lansia-lansia udah diburu vaksin, jadi kebetulan mereka imunnya udah lebih bagus gitu ya, sedangkan yang anak-anak kan belum sempat divaksin, jadi masih simpang siur sebenarnya ya dok ya, jadi Betul, belum boleh betul. mengambil kesimpulan. Betul, betul. Oke, dok, ini ada lagi pertanyaan dari Asantli 17. Dok, apabila di rumah sedang ada yang sakit COVID, kemudian melakukan isoman untuk anggota keluarga yang negatif, apa boleh mengikuti vaksinasi dalam waktu dekat atau mengikuti waktu yang tepat? Hah? Oke, oke. Jadi gini, ini saya belum belajar. Jadi kalau dari Kemenkes itu sederhananya gini. Kalau misalnya memang kan kalian negatif nih, tapi kan kalian kemungkinan ada, kita anggap aja ada kontak sama yang tinggal serumah gitu kan. Karena kan kita nggak tahu pasti mungkin saat dia keluar-keluar atau gimana atau sebelumnya gitu. Kita kan nggak tahu pasti. Jadi kita anggap aja yang serumah itu ada kontak, sederhananya gitu. Buat jaga-jaga. Nah, sekarang aturannya kalau untuk yang ada kontak, terakhir yang saya lihat dari Kemenkes, kalau misalnya kalian itu tidak bergejala, itu nggak masalah. Oke, Tapi kalau kalian bergejala itu nggak boleh. Lebih ke sana sih. oke, Jadi jadi ketika kalian ada kontak, perhatiin ada gejala apa enggak.
Oke, jadi kalau misalnya tinggal serumah, kemudian selama nggak ada gejala, tetap boleh vaksinasi. Cuman kalau tiba-tiba muncul gejala, walaupun hasil swab-nya negatif, nggak boleh ya dok? Ya, kalau bergejala jangan. Kan sebenarnya kalau lagi sakit juga nggak boleh divaksin kan, kalau badan kita nggak fit. Oke, nah ini ada lagi pertanyaan dari Anissa Dila Kusumawati. Dok, untuk saat ini masker KF94 jika dibandingkan dengan masker double itu lebih efektif mana ya gitu? Oke, jadi yang pertama ini saya nggak bisa terlalu jawab. Kenapa? Karena saya belum pernah baca penelitian yang head to head. Jadi masker Oke. double dibandingin sama masker KF94. Masker double itu Yes. head to headnya sama masker medis doang dan masker kain doang. Nah, tapi kalau kita merujuk ke Amerika itu CDC atau FDA saya lupa yang mana, mereka ada statement gini. Jadi uh, emang masker double itu dianjurin, tapi ada alternatif lain. Alternatif lainnya yang selevel dengan N95, tapi peruntukannya buat umum. Kenapa? Karena kan N95 buat tenaga medis ya. Nah, Yes. yang selevel N95 tapi buat umum tuh mereka nyebut tiga. Yang pertama KN95. KN95 itu sertifikasi Cina. KF94 sertifikasi Korea. Satu lagi, saya lupa sertifikasi Eropa, tapi saya nggak ingat namanya apa. Itu boleh dipakai, cukup selapis aja, nggak usah dilapisin. Kenapa? Karena tujuan masker double itu nih saya kasih tahu supaya lebih ketat sebenarnya. Masker medis itu longgar loh sininya. Coba aja deh iseng, Iya. digin di toel-toel gitu. Nah, Iya. makanya itu ditutupin sama masker kain karena kan masker kain lebih tight fit, lebih kenceng kan. Yes. Nah, kalau yang levelnya kayak KF94, KN95 itu mereka udah ketat dan filtrasinya juga nggak jauh beda sama N95. Jadi nggak usah didobel-dobel, ngap iya ntar. Gitu sih. Betul. Jadi sebenarnya yang perlu diketahui juga kalau masker double itu bukan karena gimana-gimana, cuman karena masker medis itu kendor. Jadi kalau dikasih kain, dia lebih ketat gitu di wajah gitu ya. Betul, selain filtrasi, ketatannya juga. Utamanya keketatan sih. Oke, dok, ini ada pertanyaan lagi dari Florentina Intan. Ini kayak saya sempat baca dibahas sama dokter juga nih kayak di Apa Instagram. nih? Dok, mau nanyakan kalau misalnya ivermectin itu benar sudah ada bukti ilmiahnya atau belum nih buat COVID? Oh, Soalnya katanya banyak warga termakan isu katanya. ivermectin ya, ivermectin ya. Jadi Ya, gini nih, kalau kita ngomong dari rekomendasi. Jadi rekomendasi itu kayak anjuran. BPOM tidak menganjurkan. Maksudnya mereka tidak bilang ini untuk obat COVID, izinnya ya obat cacing gitu. Kalau mau diberikan ke oke. masyarakat, harus dengan izin dan pengawasan dokter. Jadi untuk kalian yang nimbun, jangan ya, jangan ditimbun, jangan dibeli, itu resepnya harus pakai resep dokter, terus harus dalam pengawasan dokter. Kenapa? Karena banyak efek sampingnya juga. Kemudian negara-negara lain, contohnya saya ambil lembaganya kayak WHO, terus CDC, NIH itu National Institute of Health di Amerika, sama IDSA. IDSA itu kayak asosiasi, saya lupa, asosiasi penyakit infeksi itu bilangnya uh, si ivermectin cuma boleh diberikan dalam konteks uji klinis. Jadi Oke. dalam bentuk apa? Dalam bentuk kayak dikasih ke masyarakat di luar konteks uji klinis itu nggak dianjurin kalau nggak dalam penelitian gitu. Kayak misalnya dalam praktek sehari-hari itu belum dianjurkan. Nah, kalau ditanya, tapi kan dok ada penelitiannya banyak. Bahkan nih saya dengar nih sering dengar dokter-dokter bilang ada penelitiannya dok, namanya systematic review, meta analisis bla bla bla. Oke, ya coba dibaca deh systematic review-nya. Jadi penelitian-penelitian itu mayoritas skala kecil, terus kemudian apa? Ya ada beberapa yang memang ya saya nggak enak ngomongnya, tapi coba dibaca mendalam. Karena gini, kalau kita mengumpulkan penelitian-penelitian yang kecil-kecil terus dijadiin satu, itu hasilnya biasanya nggak terlalu bagus, maksudnya levelnya nggak terlalu bagus kayak gitu sih. Jadi kalau saran saya coba lebih berhati-hati bacanya, bener-bener baca sampai penjelasan-penjelasan di belakangnya kayak gitu sih. Oke, jadi sebaiknya kalau misalnya tentang ada isu tentang obat atau apapun itu, kita tetap harus balik lagi ke anjuran dari WHO atau Kemenkes gitu ya dok. Jangan sampai Ya ambil kalau kesimpulan dari isu-isu aja gitu ya. benar-benar kalau buat masyarakat lebih aman tunggu rekomendasi aja, jangan lihat kata berita Menteri X ngomong ini, lihat dulu rekomendasi Kemenkes atau BPOM-nya apa kayak gitu sih. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dok dari story of Thor. Dok, ini kan varian COVID-nya sekarang udah banyak bermunculan gitu. Terus kalau misalnya sekarang udah divaksin, emangnya bisa terhindar dari virusnya tuh dok gitu? Oke, nah itu dia makanya setiap ada varian baru yang diwaspadain, vaksin langsung diteliti. Jadi diteliti efeknya gimana. Nah, kalau kebetulan kalau di varian Delta nih yang kita omongin, varian Delta itu yang sudah terbukti baru AstraZeneca. Balik lagi ya, Oke. virusnya baru nih.
variannya. Jadi yang terbukti baru Delta. Delta sudah terbukti bisa menurunkan resiko untuk rawat inap sejauh ini. Kalau misalnya Sinovac sama Sinopharm belum ada bukti. Dan ingat, belum ada bukti bukan artinya tidak bermanfaat. Hanya kita belum tahu, penelitiannya belum ada. Jangan dibolak-balik kata-katanya. Seperti itu sih. Oke, jadi buat teman-teman di rumah juga ini kalau soal vaksin apa mau ngambil yang mana gitu. Sebenarnya semua vaksinnya sudah teruji untuk COVID gitu ya dok ya. Cuman untuk beberapa variannya ada yang sudah memang teruji efisien, ada yang belum ada penelitiannya. Jadi nggak bisa diambil kesimpulan langsung oh yang ini manjur banget, yang ini nggak bisa gitu ya. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dok dari Anjars. Dok mau tanya, kalau misalnya kita penyintas COVID itu berapa persen kemungkinan untuk bisa terpapar lagi gitu? Oke, jadi berapa persen kemungkinannya? Ini karena gini, sebenarnya kasus yang benar-benar pasti emang tertular lagi atau reinfeksi, itu sejauh ini rasionya nggak banyak. Ada satu penelitian yang bilang resikonya di sekitar 0,4 atau 0,3 sampai 0,4%. Ya, jadi kecil sekali ya sebenarnya, tapi tetap ada kasusnya. Kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya ada kemungkinan terinfeksi, cuman bukan yang tinggi gitu ya angkanya. Jadi sebenarnya nggak perlu khawatir gitu ya dok. Oh ya, ini saya mau nambahin dikit nih. Jadi kalau misalnya kan suka ada yang bilang saya kena COVID, udah sembuh, kemudian 2 minggu berikutnya saya tes COVID lagi, kemudian PCR, kemudian udah sembuh, kemudian saya PCR, hasilnya positif lagi. Terus bilang saya reinfeksi, saya kena lagi. Ini reinfeksi itu harus udah 3 bulan setelah kalian terbukti terinfeksi pertama kali. Kayak gitu sih. Jadi kalau dalam ikut 3 bulan, sejauh ini kita nggak bilang itu reinfeksi, kecuali ada bukti jelas dari variasi genetik, dari varian di virusnya, itu reinfeksi atau berbeda. Kayak gitu sih. Oke. Jadi harus hati-hati tuh. Jadi kalau misalnya masih dalam jangka waktu di bawah 3 bulan, kemudian positif lagi, sebenarnya itu nggak bisa dikatakan reinfeksi. Siapa tahu itu emang sisa dari yang kemarin itu ya, gitu dok. Betul. Sejauh ini tetap bisa, tapi kemungkinannya kecil sekali dan harus benar-benar dipastikan. Mayoritas itu kemungkinannya malah bukan itu, jadi sisa kemarin, kayak tadi dibilang. Oke, kecuali mungkin varian virusnya berbeda, baru itu teman-teman boleh cek lagi gitu untuk kedua kalinya gitu ya dok. Betul. Oke, ini ada pertanyaan lagi dok dari Raditya Fitri. Dok, apa aja sih langkah atau cara untuk menjalani isolasi mandiri yang benar itu seperti apa gitu? Karena banyak nih asumsi dari beberapa pihak tata cara isolasi mandiri itu ada yang begini, ada yang begitu, jadi masih simpang siur. Jadi yang benar itu sebenarnya kayak gimana tuh dok? Oke, jadi poinnya banyak sebenarnya ya, saya nggak terlalu hafal. Jadi caranya itu, coba nih kalian cari di internet. Pedoman saya nggak ingat. Pokoknya ada buku pedoman penanggulangan COVID-19 revisi 5-nya Kemenkes. Nah, di situ, itu biasanya kalau teman saya ada yang nanya, Dam, gimana nih caranya isolasi mandiri? Saya kirim buku itu, saya bilang Ctrl F, cari caranya isolasi mandiri. Jadi ada caranya isolasi mandiri, di situ ada 16 list panjang, itu meliputi kayak dari kita harus sendiri. Kayak misalnya contohnya, kalau mau tidur gimana caranya, itu kan kayak sepele tapi belum tentu semua orang tahu gitu. Kayak kalau kita punya kamar sendiri, itu kita tidur di kamar sendiri, tapi kalau rumahnya kecil gimana? Kalau rumahnya kecil, kita jarakin 1 meter dengan orang lain yang sehat, minimal kayak gitu. Jadi itu kategori kecil sih. Di situ ada kayak misalnya kalau kita mau makan gimana? Ya udah, kalau bisa di tempat sendiri lebih baik, tapi kalau nggak bisa, misalnya nggak punya kamar khusus, jaga jarak 1 meter. Kemudian kalau memungkinkan, piring sama sendoknya gunakan piring dan sendok sendiri dan cuci sendiri. Itu ada protokol-protokol kayak gitu sih. Jadi silakan dilihat, itu ada kok dari Kemenkes. Oke, dok, ini sebenarnya ada yang pertanyaan lagi, ada yang nanya, kalau misalnya kita tinggal, tadi masih menyangkut isolasi mandiri, kalau tinggal serumah dan kemudian memang ruangannya kecil gitu, sama orang yang positif dan negatif gitu, ini tuh boleh pakai masker nggak sih dok katanya? Waduh. Oke, jadi gini. Yang pertama nih saya kasih tahu yang pertama kalian lakukan kalau misalnya kalian merasa rumah saya kecil nih, kayaknya nggak bisa nih isolasi mandiri, telepon. Ya, telepon entah itu puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat, atau mungkin biasanya kalau tiap kota tuh ada nomor-nomornya sendiri. Nah, itu bisa ditelepon, nanti dibilang kondisi saya begini-begini, rumah saya kecil, nggak muat gitu. Ada solusi nggak? Nanti kalau ternyata mereka ada ruang kosong atau tempat isolasi khusus, kalian akan direkomendasiin ke sana. Kayak gitu. Jadi ada strategi kayak gitu juga sebenarnya.
Nah, kemudian kalau untuk tidur pakai masker, jujur saya nggak pernah baca, jadi saya nggak bisa jawab karena saya nggak berani jawab yang saya nggak tahu. Jadi yang saya tahu cuma tidurnya di jaraknya 1 meter. Apakah boleh pakai masker apa enggak? Mohon maaf, saya nggak tahu. Kayak gitu sih. Oke, wah ini pertanyaannya ternyata banyak banget, tapi ternyata waktu kita terbatas juga nih dok. Cuman kayak kita akan tetap masih ada beberapa pertanyaan lagi yang mesti Siap. dijawab nih. Sebentar loh. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Odems. Dia tanya, ini balik lagi tentang masker katanya, dok kalau pemakaian masker itu sebenarnya yang paling efektif seperti apa gitu? Karena kalau misalnya harus tiap hari ganti masker medis, kurang hemat gitu katanya. Jadi kayak apakah misalnya pakai masker kain aja gitu kan yang double kenceng gitu, apakah udah cukup kalau misalnya maskernya udah tight gitu, udah fit gitu? Oke, jadi kenapa masker kain? Sebenarnya gini. eh, Kalau misalnya masker double itu kan ideal ya, masker double itu ideal. Jadi karena tadi si masker medisnya untuk filtrasinya, si masker kainnya untuk tight fitnya. Nah, ketika kita pakai double masker kain, solusi filtrasinya belum tentu kelar gitu, belum tentu beres. Dan ada kemungkinan karena lapisan kainnya terlalu banyak, jadinya malah pengap. Ada kemungkinan kayak gitu. Jadi makanya itu nggak dianjurin. Jadi kalau misalnya memang mau ideal harus kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang mau ideal. Kalau misalnya gini, ini idealnya masker double nih, atau KN94, KN95. Kalian ngerasa, aduh ada hambatan, bla bla bla, ya udah turunin masker medis. Ya. Kalaupun masker medis kayak ada hambatan, bla bla bla, turunin masker kain. Oke. Kalau masker kain nggak ada bla bla bla, nggak boleh. Minimal masker kain. Jadi silakan lakuin itu. Yang penting pakai masker, jangan sampai nggak pakai masker setiap keluar rumah. Kayak gitu sih kak. Oke, jadi sebenarnya pakai masker itu wajib gitu. Kalau misalnya masker Betul. medis nggak ada, paling bawahnya harus pakai masker kain gitu ya, dok. Betul. Oke, dok, ini nih, ini sekarang soal apa membahas tentang prokes itu. Saya mau tanya, kalau misalnya sekarang itu kan udah mulai orang apa ya, namanya prokes sudah mulai menurun gitu ya, karena kemarin udah sempat longgar gitu kan. Kalau misalnya soal merokok di jalan, itu sebenarnya ada potensi penularan nggak sih, dok? Oke, jadi sampai saat ini setahu saya belum ada studi yang menyatakan kalau misalnya kayak pertanyaannya kan suka gini, kalau orang yang ngerokok ntar virusnya ke bawah di asap rokok nggak gitu kan ya? Iya, iya. Iya benar, jadi sejauh ini belum ada penelitiannya setahu saya, tapi pendapat ahli itu bilang kemungkinan bisa. Karena kan ini gak usah dia ngerokok deh, gak usah ngebayangin asapnya dulu deh. Orang yang ngerokok ngembusin udara pakai masker nggak? Enggak kan? Okay. Jadi nggak pakai masker. Nggak pakai masker, nyiprat nggak? Kadang-kadang mungkin nyiprat, apalagi kalau ngerokoknya ambil nongkrong gitu kan. Jadi kalau ditanya itu dia dari protokol kesehatannya udah nggak jalan, orang nggak pakai masker kan. Jadi ya jangan untuk asap rokoknya sendiri sejauh ini kita belum tahu pasti, tapi pendapat ahli kemungkinan bisa. Tapi balik lagi, orangnya buka masker, ngerokok, masa ngerokok pakai masker kan enggak kan. Jadi orangnya itu aja udah nggak ngelakuin protokol kesehatan. Nah prinsipnya setiap ada lebih dari satu orang dan yang satunya protokol kesehatannya nggak jalan, yang satunya itu kemungkinan ketular atau menularkan. Kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya sebaiknya dihindari gitu ya merokok di sembarang tempat, terutama di tempat umum gitu ya, dok, walaupun sendirian gitu ya. Betul, betul. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari Ed Yauli. Dok bertanya ini, katanya kan penyebaran virus itu salah duanya melalui droplet dan airborne. Lalu kenapa ya kalau orang meninggal itu orangnya harus tetap melakukan protokol gitu? Padahal kan orang meninggal tidak mengeluarkan droplet katanya gitu, dok. Oke, ya ini jadi pertanyaannya ya bagus ya. Ini banyak banget yang nanyain. Jadi gini, kenapa perlu, maksudnya kayak sampai ribet banget lah gitu protokolnya. Jadi gini, ketika orang meninggal, ya orang pertama kali meninggal, kan orangnya meninggal nih, tapi sel di badannya nggak langsung mati. Ya, jadi mungkin kayak pernah dengar setelah meninggal ada organ yang bisa diambil, maksudnya untuk transplantasi atau apa gitu kan. Karena memang ada beberapa organ atau sel di badan kita tuh nggak langsung mati ketika orang tersebut meninggal. Nah, jadinya ada kemungkinan si virusnya masih tetap bertahan hidup di sel. Ada kemungkinan. Dan kemudian kan ketika kita misalnya kayak handle mayat, itu kan ada kemungkinan digoyang-goyangin kan. Mungkin ada dibalik atau gimana posisinya, diposisiin. Ada kemungkinan nyiprat.
entah itu ada cairan tubuh yang nyiprat kan, mungkin dari mulut, dari hidung, atau dari tempat lain. Jadi itu sebenarnya yang dikhawatirin. Takutnya ketika ada cipratan, kemudian akhirnya menular ke orang yang handle mayatnya. Dan balik lagi, biasanya kalau kita menghandle kayak mayat gitu, yang ditakuti berbahaya, itu biasanya memang protokol yang dilakukan akan cenderung berlebihan. Karena kita nggak tahu pasti akan seperti apa potensinya. Seperti itu sih. Oke, jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya walaupun penanganan orang yang sudah meninggal itu sebenarnya butuh lebih penanganannya lebih khusus karena kan sebenarnya kita juga belum tahu penularannya seperti apa gitu pada orang yang udah meninggal gitu ya dok. Oke, dok ini bahas soal vaksinasi. Sekarang tuh kan kemarin sempat ada orang yang banyak takut nih vaksin tentang AstraZeneca gitu. Salah satunya karena ada penggumpalan darah dan lainnya gitu. Menurut dokter gimana nih? Apakah ada vaksin yang efektif atau enggak gitu? Karena sekarang katanya karena vaksin Zeneca tuh lebih efektif untuk varian Delta, jadi semakin dicari. Ada juga yang masih takut, itu gimana tuh dok? Oke, jadi gini, apakah vaksin AstraZeneca lebih bagus untuk varian Delta? Bukan lebih bagus, udah tahu duluan gitu. Penelitiannya udah ada duluan. Apakah Sinovac sama Sinopharm ternyata nggak bagus? Ya kita nggak tahu gitu. Maksudnya kalau nggak ada penelitiannya, ya artinya kita nggak tahu untuk apa kita membandingkan sesuatu yang kita tahu dengan yang kita nggak tahu, kan kayak gitu kan. Jadi kita belum tahu pasti aja untuk Sinovac dan Sinopharm. Jadi kita nggak bisa bilang AstraZeneca pasti lebih efektif. Hanya kita bisa bilang AstraZeneca sudah diketahui efektif. Nah kemudian kalau misalnya takut, kayak orang takut nih. Nah memang sejauh ini nih saya ngomong aja, memang resiko pembekuan darah itu ada gitu. Jadi yang memang di vaksin AstraZeneca kemudian kena masalah pembekuan darah akhirnya meninggal ada ya, di luar negeri datanya ada gitu. Jadi kalau kita ambil datanya di Inggris, saya ambil contoh itu rasionya sekitar 10 per sejuta atau 1:100.000 yang meninggal dari yang disuntik AstraZeneca ya. Nah itu nih tadi ya dengar ya 1:100.000. Nah atau ada yang nyebut juga sumber lain 3:1.000.000, nggak jauh beda ya, antara 3 sampai 10 per sejuta. Coba bandingin sama orang kena COVID. Orang kena COVID, rasio dia bisa kena masalah pembekuan darah itu mencapai 400 per sejuta. Jauh banget ya. Jadi, makanya itu masih banyak negara yang berani tetap memberikan AstraZeneca. Kenapa? Karena pertimbangan dari vaksin itu adalah rasio resiko dibanding manfaatnya. Karena manfaatnya cenderung jauh lebih tinggi. Kayak mencegah masuk ICU dan yang lain-lain, bahkan resiko pembekuan darahnya aja gedean ketika kita kena COVID. Jadi kalau untuk pemberian vaksin itu lebih mempertimbangkan resiko dibandingkan dengan manfaatnya seperti apa. Kalau manfaat lebih tinggi, itu akan tetap diberikan ke kelompok usia tertentu. Dan pertimbangan manfaat resiko itu bisa berbeda tiap negara. Kalau dibilang, dok ada yang bilang umur 30 tahun nggak boleh. Iya itu di Inggris. Di Inggris pertimbangannya memang manfaat dibanding resikonya lebih besar resikonya di usia 30 karena kan terkontrolnya udah cenderung lebih bagus di sana. Apakah di Indonesia sama? Belum tentu. Kayak gitu sih. Oke, jadi sebenarnya soal vaksinasi ini teman-teman juga nggak boleh ambil kesimpulan sendiri, tapi balik lagi ikutin apa kata Kemenkes sebaiknya seperti apa gitu. Karena walaupun istilahnya vaksin itu belum banyak yang teruji, tapi terbukti mengurangi gitu resiko terkena virus COVID-19 gitu ya dok. Betul. Oke, dok, ini pertanyaannya udah habis. Sebenarnya masih banyak sih, cuman waktu kita yang udah habis, dok. Siap. Oke, buat teman-teman yang belum sempat pertanyaan dijawab sama Dokter Adam, mungkin bisa mampir ke Instagramnya Dokter Adam ya. Bisa ya, tanya boleh. di sana. Oke, dok, ada pesan-pesan nggak nih untuk teman-teman di rumah nih? Oke, jadi saya mau ngasih, ini kan kasus lagi naik banget nih. Nah, saya ngasih analogi nih ke kalian nih. Jadi gini, dulu sebelum vaksin datang, itu kan kita punya protokol kesehatan kan. Punya 3M, kayak pakai masker, jaga jarak, kemudian cuci tangan. Nah, itu kalau saya ibaratin, itu kalian berusaha menghalau COVID atau mencegah COVID dengan cuma satu tangan. Cuma protokol kesehatan tadi, kayak kalau hus-hus cuma satu tangan. Ketika vaksin datang, tangan kalian jadi dua gitu. Ya, jadi kalian bisa berusaha dengan dua tangan gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah divaksin, terus kan sekarang vaksinasi udah mulai naik nih, udah mulai banyak. Dan kemudian kalian lupa prokesnya, kayak saya vaksin, saya Superman, saya kebal gitu. Ya udah, itu namanya kalian balik lagi satu tangan. Jadi kalau balik lagi satu tangan ya sama aja sama sebelumnya kan, bedanya satu tangan kanan, satu tangan kiri. Jadi untuk kalian
sekarang kalian udah punya privilege, saya aja belum divaksin, jadi masih bulan depan, jadi Oke. kalian punya privilege, jadi kalian punya dua tangan, saya aja baru punya satu tangan nih. Jadi ketika kalian punya dua tangan, bener-bener manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sampai nanti akhirnya bukan kondisi, jumlah orang yang sudah divaksin di Indonesia itu udah cukup banyak, sehingga protokol kesehatan memang bisa jadi lebih longgar. Ya, jadi tetap bersabar. Semoga saya juga berharap ini segera turun ya, jangan di belasan ribu terus. Semoga kondisi Indonesia lebih aman dan rumah sakit juga semakin oke, kondisinya jangan terlalu penuh. Seperti itu sih. Oke, makasih banyak nih Dokter Adam ya waktunya. Buat Sama-sama. teman buat teman-teman di rumah, kalau misalnya mau tanya-tanya lagi soal COVID-19, boleh juga nih tanya di aplikasi Halodoc. Kamu bisa chat dokter dari rumah, kapan aja, di mana aja, jadi nggak perlu keluar rumah, tetap aman pas pandemi. Pokoknya semuanya tenang, ada Halodoc. Oke, sampai sini dulu Oke, Instagram Live Halodoc pada malam hari ini. Makasih banyak Dokter Adam, teman-teman di rumah stay safe, siap. stay at home semuanya. Sampai jumpa lagi di Instagram Live Halodoc berikutnya. Bye, thank you dok. Bye, thank you. Terima kasih.